Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, begitu banyak masalah, begitu banyak Goliat yang seringkali harus kami hadapi. Bukan hanya sehari, bukan hanya 2 hari, tapi seringkali bertahun-tahun masalah-masalah atau penyakit atau problem atau salib yang tak bisa kami lepaskan. Bantu kami ya Tuhan untuk memiliki iman seperti Daud yang mengalahkan Goliat hanya dengan batu kali, hanya dengan iman. Bantu kami untuk taat dan menyerah kepadamu dan memenangkan pertempuran bersama si jahat dengan melawan si jahat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku terkasih, saya mau sedikit bicara tentang Daud dan Goliat. Sangat mengagumkan bahwa Tuhan memilih orang yang nampaknya kecil, sederhana, bahkan disingkirkan, bahkan tidak dipercaya oleh orang tuanya, oleh saudara-saudaranya. Dan dia diperlakukan tidak adil karena dia sebagai yang bungsu yang justru harus memelihara domba-domba di padang belantara. Dan ternyata di padang belantara itulah Tuhan membentuk dia. Bagaimana dengan alam yang dalam tanda petik yang menakutkan, berbahaya, sendirian. Dia harus berhadapan dengan singa, dengan beruang. Dan dia dilatih dengan panas dinginnya alam padang belantara. Kalau seandainya ada binatang peliharaannya dimakan binatang buas. Dan begitu banyak cara di mana Tuhan membentuk dia, mengubah dia menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat. Dan yang mengherankan juga ya, tak seorang pun tahu. Tak seorang pun tahu. Dan tak perlu diberitahu bagaimana dia berjuang dulu. Bagaimana dia dibentuk oleh Tuhan di padang belantara itu. Hanya Tuhan yang tahu. Saudaraku terkasih dalam Kristus. Dan orang yang seperti inilah kemudian dipilih Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Ketika dia berhadapan dengan problem, dengan tantangan, dengan binaan, dengan ancaman, dengan bahaya, dia dihadapkan pada penderitaan dan tantangan yang lebih besar. Goliat yang menakutkan, yang menggetarkan orang Israel karena Goliat besar, tinggi, gagah perkasa yang menjadi pahlawan orang Filistin. Ada begitu banyak problem kehidupan kita, entah suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, dan begitu banyak. Bukannya sehari 2 hari, tapi juga berkali-kali, entah itu penyakit, entah itu problem yang terus-terusan di dalam keluarga kita, dalam hidup kita, dalam situasi diri kita. Ada begitu banyak Goliat. Tapi kita harus mengimani dan punya iman seperti Daud. Kalau Tuhan sudah membela kita, membela dia di padang gurun, dia juga akan menghancurkan si Goliat itu. Dengan batu kali dilemparkan dengan ketapel seperti ketapel, mengena di jidat dari sang Goliat itu. Karena pada waktu itu harus memakai ketopong ya, jadi kepala. Tapi kemudian ada bagian dari antara mata di sini yang terbuka. Nah, di situ persis mengena ya, di titik kelemahan dan jatuh tersungkur si Goliat itu dan dipancung kepala, dipotong dengan parang, dengan senjata yang dipunyai oleh Goliat. Saudara, ini simbolisme hidup kita masing-masing. Goliat apa secara mondial? Pandemi ini adalah Goliat yang Tuhan mau berikan kepada kita. Apakah kita kuat? Apakah kita survive? Apakah kita bisa mengalahkannya? Bukan dengan melawan secara frontal, tapi dengan melawan dengan penuh iman. Vincimus in Deo.
kami menang dalam iman. Kami melawan dengan iman. Batu itu adalah iman. Juga bisa aja problem hidup kita, masalah hidup kita, salib hidup kita, sakit, kanker yang kita miliki, apa saja. Itu semua bisa menjadi Goliat-Goliat di mana kita tersungkur, jatuh, atau kita mau menyerah di hadapan Tuhan dan Tuhan membela kita. Suatu hal yang hampir seringkali tidak mudah. Ketika saya mendengar problem kehidupan banyak orang begitu berat, begitu tak terkira, ya, pengalaman-pengalaman batin yang seringkali tak mampu dipecahkan oleh orang tersebut, oleh keluarga tersebut, ya. Dan seringkali saya juga heran betapa kuatnya, betapa dahsyatnya pengalaman itu. Dan kita tidak mampu, hanya bisa menyerahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan mendengarkan orang-orang yang mohon dengan penuh iman, yang mohon dengan penuh keyakinan, penyerahan diri kepada Tuhan. Di tengah segala kesulitan-kesulitan, sehingga orang melumpuhkan egonya, menghancurkan egonya, dan hanya bersandar kepada Tuhan. Tetapi harus kita sadari juga bahwa penderitaan itu seringkali justru menumbuhkan suatu kesadaran yang dalam. Bukan hanya di dunia ini dia disembuhkan. Jadi bukan hanya disembuhkan secara fisik, secara psikis, tetapi juga akhirnya dibangkitkan seperti pengalaman Yesus. Jadi kita melihat perspektif lain di dalam penghayatan hidup iman kita. Jadi bukan saja bahwa Tuhan menyembuhkan kita dari segala macam gangguan fisik, dari problem fisik, tetapi lebih daripada itu, kita memiliki iman yang dalam. Tidak hanya di dunia ini, tapi nanti ketika wafat pun Tuhan membebaskan kita dari keterbelengguan, dari kemiskinan, ya, iman kita yang di dunia ini. Karena kita mempunyai iman, kekayaan iman yang jauh lebih kuat, bahwa Tuhan akan datang membangkitkan kita. Seperti halnya Tuhan membangkitkan Yesus dari mati. Agama Kristen, agama Katolik adalah agama yang mengalah. Tampaknya secara duniawi, Yesus kalah. Dan itu membuat bangga orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi. Sehingga mereka menyebarkan hoaks bahwa Yesus wafat, diambil oleh para rasul, disembunyikan. Dan itulah yang kemudian berkembang di awal penderitaan, di awal abad pertama. Sehingga mereka mengatakan bahwa Yesus disembunyikan oleh para rasul. Yesus tidak bangkit. Yesus tidak dibangkitkan. Dan itulah yang menyebar di daerah Timur Tengah pada waktu itu. Tetapi iman kita menunjukkan bahwa Yesus bangkit. Yesus menampakkan diri kepada para rasul. Yesus mengajar kembali ketika penampakan itu terjadi kepada para rasul dan menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus hidup. Yesus menang. Dan itulah iman kita. Jadi iman Kristen, iman Katolik kita adalah iman yang tidak hanya di dunia ini, ya, tidak hanya menampakkan keagungan, kemegahan, kejayaan, ya, tetapi menunjukkan seperti Yesus mengalah, tetapi dia menang pada akhirnya. Dan itulah bisa menyebar ke seluruh dunia. Seandainya Yesus tidak bangkit, seperti kata Paulus, percumalah iman kita. Jadi saudaraku terkasih, jadi jangan kita tidak hanya terpaku kepercayaan di dunia ini, tapi kepercayaan kepada hidup kekal, keabadian. Ya, di mana kita diajak sekali lagi untuk tidak hanya percaya kepada kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Ya, sekali lagi tidak hanya percaya kepada kekuatan kita sendiri, tetapi kepada Tuhan, kepada Allah yang menentukan bagaimana seharusnya kita hidup. Dan Tuhan mengajak kita untuk tidak bersandar hanya kepada apa yang di dunia ini. Tuhan menawarkan sesuatu yang jauh lebih hebat. Keabadian, kekekalan, ya, kebahagiaan abadi bersama Allah Tritunggal Maha Kudus. Tuhan memberkati kita semua, memberkati Anda.
Dan Tuhan meneguhkan kita untuk memiliki iman seperti Daud, tapi juga memiliki iman seperti Yesus, memiliki iman seperti Maria, seperti Yosef, dan para kudus lain yang tidak gentar ketika kepalanya dibantai pun. Karena hidup kita bukan di dunia ini, tapi di surga. Semoga Anda dan saya memiliki iman sekuat, seteguh para rasul, seperti yang diminta oleh Yesus sendiri. Tuhan memberkati Anda, dan jangan putus asa. Bersandarlah kepada Tuhan. Seandainya tidak diberikan di dunia ini, kita diberikan suatu iman yang kuat, yang mendasar, hidup abadi, hidup di surga, kekuatan dan kekekalan yang tak dapat dihancurkan oleh iblis, oleh kuasa kegelapan sekalipun. Tuhan memberkati Anda dan saya karena cinta kita kepada Yesus bersama Bunda Maria. Bersama Tuhan kita menang, tidak hanya di dunia, tetapi di surga kekal. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.